Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pelajaran agama Islam ini kita akan membahas tentang yaitu 3 hal. Pertama adalah mujahadah an-nafsi, kedua adalah husnuzon, ketiga adalah ukhuwah. Yang pertama kita akan membahas tentang mujahadah an-nafsi. Apa itu mujahadah an-nafs? Mujahadah an-nafs itu adalah kontrol diri atau pengendalian diri. Kemudian pengertian daripada mujahadah nafs atau pengendalian diri atau kontrol diri adalah yaitu menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Di antaranya contohnya sifat serakah atau tamak, atau bisa disebut dengan sifat rakus. Nah, kemudian kita harus tahu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisal sadid bisyur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi ini diantara mengenai tentang mujahadah an-nafsi atau pengendalian diri. Contoh-contohnya adalah tidak membalas ejekan atau cemoohan teman ketika teman itu menghina kita, membuli kita, meledek kita, kita tidak membalasnya. Ini diantara orang yang bisa mengendalikan diri atau mujahadah an-nafs. Kemudian yang kedua adalah memaafkan kesalahan teman. Ini juga sangat sulit ketika kita dibuli oleh teman, pasti kita sakit hati. Nah, ini memaafkan kesalahan teman ini paling sulit. Nah, diantara pengendali adalah orang yang memaafkan kesalahan teman. Ketika teman salah kepada kita, kita yang memaafkan. Yang ketiga adalah ikhlas terhadap cobaan dan musibah yang menimpa. Ini juga sulit. Nah, ini harus ditanamkan pada diri kita, sebab ikhlas terhadap cobaan dan musibah yang menimpa ini kita terima. Ini diantara orang-orang yang mempunyai sifat mujahadah an-nafs atau pengendalian diri. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain. Ini juga sangat sulit ya pada diri kita, sebab ini menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain. Ini sulit sekali untuk kita hilangkan kalau kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dengan mujahadah an-nafs. Dengan mujahadah nafs insyaallah kita bisa menjauhkan sifat dengki atau iri hati kepada orang lain. Capek kalau kita menjadi orang yang selalu dengki kepada orang lain. Capek kalau kita menjadi orang yang selalu iri kepada orang lain. Nah, ini diantara mengenai tentang mujahadah nafs. Anakku sekalian yang Bapak cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan membahas tentang husnuzon. Apa itu husnuzon? Husnuzon adalah prasangka baik. Kebalikan dari husnuzon adalah suuzon. Suuzon adalah buruk sangka. Tapi kalau husnuzon, prasangka baik. Anakku sekalian, husnuzon itu ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada husnuzon kepada orang lain, ada husnuzon kepada diri sendiri. Apa sih husnuzon itu? Husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif, ya, atau positive thinking, ya, positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Nah, kita tidak boleh berjelek sangka kepada orang lain. Ini adalah sifat-sifat orang yang husnuzon, ya, husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Anakku sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits." Jauhkan dirimu dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Jadi tidak boleh kita berprasangka
memfitnah orang lain tanpa bukti, tanpa data yang jelas, ya, tanpa bukti yang jelas, ini tidak boleh. Makanya Rasulullah menjelaskan ini adalah perilaku prasangka buruk, adalah perkataan yang paling dusta. Ya, tidak boleh kita berprasangka kepada orang lain. Kalau uang kita hilang, tidak boleh menyangka kepada orang lain yang teman-teman dekat kita kalau kita tidak tahu, tidak jelas ketika mengambilnya. Ya, seperti itu. Khawatir nanti dia orang baik, kita coreng, ya, perilakunya, kasihan sekali. Yang selanjutnya adalah prasangka baik husnudzon, ya, di antara contoh-contoh menerima menghargai pendapat teman orang lain. Jadi ketika orang lain berbicara kepada kita, kita harus mendengarkannya, menghargai pendapat orang lain. Jangan egois, jangan kita ingin selalu didengar perkataan kita, tetapi kita tidak mau mendengar perkataan orang lain. Ini yang sering terjadi, ya. Nah, kita harus menghormati orang lain. Ketika berbicara kita diam. Jangan ketika teman kita berbicara kita potong. Sakit hati kita. Seperti itu. Nah, kita harus saling menghargai kepada orang lain, di antaranya prasangka baik kepada orang lain. Kemudian anakku sekalian, ya, memberikan apresiasi atas prestasi dicapai orang lain. Ya, ketika ada orang lain, teman kalian mempunyai prestasi, mempunyai penghargaan yang baik, ya, dari siapapun, kita harus menghargainya. Jangan sampai kita memutuskan, ya, kepada kepada teman kita yang lain, ya, dengan perkataan yang menjatuhkan. Itu tidak baik anakku sekalian, ya. Ketika teman kalian mendapatkan juara, kalian ucapkan dengan kata selamat ya, semoga kamu bisa mempertahankan prestasi kamu. Jangan sampai ketika ada teman kalian mendapatkan prestasi, kalian mengatakan hal-hal yang buruk kepada teman kalian. Ini tidak boleh. Misalkan teman kalian juara kelas, juara kelas kamu tukang nyontek kok, seperti itu. Ya, itu tidak baik, ya. Berikan apresiasi, ya. Siapa tahu betul-betul dia menjadi orang-orang yang baik. Kemudian turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ini di antara orang yang berprasangka baik, ya, tidak egois, ya. Nah, dalam kegiatan sosial itu umum sosial itu di masyarakat, ya. Kemudian teman kalian, ya, ketika sakit kita tengok, ya, di masyarakat ada kegiatan kerja bakti, kita turun tangan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, tidak mau bergaul, tidak mau berkecimpung dengan orang lain. Ini tidak baik dalam Islam. Ini antara orang yang berprasangka baik, dia selalu mau, ya, bergaul dengan orang lain, bergaul dengan teman, ya, tidak eksklusif, sendiri kerjaannya, ya, sendiri apapun. Sekalipun perbuatan kita bagus, tapi kalau kita sendiri, itu tidak baik menurut agama. Kita harus mau berbagi, ya, berbagi pengalaman, berbagi tenaga dan sebagainya. Inilah orang-orang yang berprasangka baik. Selanjutnya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini juga. Nah, ini termasuk kepada orang-orang yang husnuzon, yang mempunyai prasangka baik, ya. Kalau kalian diberikan tugas oleh guru, cepat kerjakan, ya. Jangan sampai kalian malas-malas, sebab agama mengajarkan kita tidak boleh bersikap malas. Bahkan ada doanya, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hazan, minal jubni wal hazan. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat kikir dan sifat hazan, ya, sedih, ya. Kemudian wal azzi wal kasal, ya, lemah dan malas. Ini jangan sampai, ya. Kerjakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh guru, diperintahkan oleh orang tua, ya. Nah, kemudian juga di lingkungan sosial juga demikian. Baik. Anakku sekalian yang Bapak muliakan, Bapak cintai, yang ketiga adalah ukhuwah persaudaraan. Ini persaudaraan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan teman kita tidak boleh saling bermusuhan. Dengan teman kita tidak boleh saling benci membenci, ya. Dengan siapapun. Nah, ini adalah ukhuwah persaudaraan. Nah, anakku sekalian, dalam sebuah hadis, ya, Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi ijastaka minhu ud'un lahu sairul jasadi bisyahari wal huma rawahu Muslim. Ini perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai,
saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Satu tubuh ini, satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh yang tidak dapat tidur dan merasa demam. Ini diantara contoh ya perumpamaan rasa saling mencintai, saling mengasihi. Ya, tapi jangan diambil ujungnya aja, mencintai menjadi tai, jangan. Ya, mencintai kepada saudara kita sesama mukmin, mencintai dan saling mengasihi. Contoh, kalau kita sakit gigi, pasti semuanya menjalar ya ke seluruh tubuhnya. Ini sebuah contoh saja. Anakku sekalian, contoh persaudaraan kepada mukmin ini adalah contohnya menjenguk ya, mendoakan, membantu teman ya, atau membantu orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Jangan sampai kita egois ya. Ya, kita harus mempunyai perasaan ya, mempunyai perasaan yang tinggi kepada siapapun ya. Nah, ini diantaranya. Kemudian mendamaikan teman atau saudara yang sedang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Jangan menjadi kompor ya. Ketika kalian ada teman kalian ya berantem, berkelahi dengan teman kalian, kalian harus mendamaikannya, bukan malah menjadi kompor ya, bukan malah menjadi kalian itu perusuh di situ atau orang ketiga di situ. Ini jangan. Damaikan mereka supaya menjadi baik kembali. Kemudian bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku. Ya, memandang suku, bahasa, budaya dan agama yang dianutnya. Ini jangan sampai seperti demikian. Walaupun berbeda agama, kita bergaul dengan dia dengan baik. Ya, suku, misalkan dia suku Dayak, ya, suku Sunda, suku Betawi, ya, suku-suku pokoknya. Ada yang hitam, putih, abu-abu, ya, semuanya silakan bergaul, ya. Jangan membedakan, ya, dia hitam, dia putih, ya, dia cemong dan sebagainya. Jangan, ya. Kemudian yang keempat adalah menghindari segala bentuk permusuhan. Permusuhan ini tidak boleh, ya, diantaranya. Ini, ya, tawuran, ya, tawuran antar pelajar, tawuran dengan teman, ya. Tawuran berebut pacar nggak boleh, ya. Nah, tidak boleh dalam Islam kita berpacaran, ya. Ataupun kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitatan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, izanibu, artinya jauhi, ya, kasiron minazon, kebanyakan dari prasangka, ya. Inna ba'dazani ismun, ya, sesungguhnya sebagian prasangka itu ada dosa, ya. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ini yang sering terjadi, kita selalu mencari kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala taghdab ba'dukum ba'da, ya, dan janganlah ada di antara kamu yang, ya, menggunjing sebagian yang lain, ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, menggunjing antara kamu, ya, kepada yang lain, ya. Kemudian ayuhibbu ahadukum, apakah, ya, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, ya. Fakarihtumu, ya, wattaqullah, ya, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Ini diantaranya mengenai tentang
prasangka ya, ya mengenai tentang persaudaraan ya, mengenai tentang persaudaraan, kita tidak boleh saling menggunjing ya. Nah, kemudian ada hadis Rasulullah SAW, masih dalam surat Al-Hujurat ayat 10, maaf, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakal kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, ini anakku sekalian, di atas 10 menit pelajaran 3 tema ya. Yang pertama tentang yaitu mujadah an-nafs, yang kedua tentang husnuzon, yang ketiga tentang uhwah persaudaraan. Baik, untuk selanjutnya ada tugas buat kalian di rumah. Yang pertama adalah tugas kalian ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jelas. Kalian jawab, kalian cari referensinya. Nomor 1, setiap muslim diperintahkan untuk melakukan mujadah nafs supaya hidup bahagia. Bagaimana cara menerapkan mujadah nafs dalam kehidupan sehari-hari ya. Cari ilustrasi oleh kalian ya. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan jika mengetahui ada dua orang mukmin yang sedang berselisih pendapat, yang sedang berbeda pendapat, yang sedang berbeda paham, atau yang sedang berseteru. Nah, ini silahkan menurut kalian itu bagaimana ya, yang kamu lakukan seperti apa. Yang ketiga terakhir adalah ya, pesan-pesan ya yang terkandung, pesan-pesan mulia yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 10 tersebut. Apa pesan-pesannya yang terkandung? Oke, terima kasih pada kesempatan ini ya, belajar dengan Bapak tentang pelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.